yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Abuya Syekh Imam Turmudi Hashim Atalallahu umruhu fissiha wal afiyah wa ada alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumihi. Dan juga yang kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Muhammad Ikhram, yang semoga juga Allah panjangkan umur beliau dan senantiasa diberikan kesehatan, amin. Dan juga muassis yang telah kembali ke Allah Subhanahu wa taala, Allah yarham Abuya Mbah Muhammad Hashim dan Allah yarham Al-Ustaz Muhammad Yusa. Semoga Allah tinggikan derajat beliau dan diberikan maqam tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada siang hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam acara temu alumni santri Pondok Pesantren Misbahul Munir serta haul Al-Ustaz Muhammad Yusa. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita, dan sepulangnya dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga muassis yang telah mendahului kita yaitu Abuya Muhammad Hashim dan Ustaz Muhammad Yusa. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang tinggi insya Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz dan ustazah Pondok Pesantren Misbahul Munir yang mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan kesehatan, dan kita semua mudah-mudahan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari pada tahun 94, namun sebelum itu setahun sebelumnya saya berpikir Misbahul Munir ini adalah pesantren besar. Sampai saya bermimpi itu pesantren luar biasa. Nggak tahunya setelah saya berangkat ke Misbahul Munir, sore-sore tepatnya pada hari Selasa sore, alhamdulillah diantarkan oleh Ustaz Sururi ke situ tempat kuliah. Masya Allah, saya lihat Misbahul Munir itu masih hutan. Kalau tidak salah rumah baru 7 rumah di situ, insya Allah. Pertama rumah Habia, kedua Ustaz Mariono, kemudian ke sana lagi Mbah Dur almarhum, depannya Ustaz Muhammad Ikram, Ustaz Yusa, Mbah Hasim, dan ditambah dengan rumah Bapak siapa itu Ustaz almarhum Bapak Mujiono, dan ada lagi agak jauh. Alhamdulillah sampai di situ, masya Allah luar biasa. Singkat cerita kemarin sudah banyak diceritakan oleh Buya melalui live itu. Saya melihat masya Allah, saya nangis di rumah.
Nah, di situ kalau masya Allah luar biasa nyamuknya, kalau kita sekarang nggak membayangkan. Kalau kita berwudu membasuh muka, tangan kaki penuh nyamuk. Lalu kita basuh kaki, basuh tangan, di muka kita penuh nyamuk. Kita sholat, di situ selalu nyamuk ikut sholat. Dan alhamdulillah di situ saya lihat Misbahul Munir itu ada musola, namun belum keseluruhan jadi, belum diplester dan belum dicor bawahnya, baru pakai karpet yang kasar gitu. Sehingga kita kalau habis sholat itu ngecap di sini. Masya Allah. Dan alhamdulillah, seingat saya Misbahul Munir saya masuk karena saya dulu tidurnya di rumah Kasururi. Rumahnya agak kesana dekat rumahnya Pak Sumadio yang kesana itu. Jadi tiap hari pakai sepeda dan jalannya ini masih kanan kiri penuh dengan tunggul. Kalau setiap hari Jumat pagi kita gotong royong membongkar tunggul, menaikkan parit sama guru-gurunya. Jadi jalan sudah ada dari situ, namun masih banyak tunggul. Setiap hari Jumat gotong royong, dan disitulah kami berkumpul dengan guru-guru dan gotong royong di situ sambil bercengkrama, sambil ngobrol tentang ilmu. Yang banyak kami dapat ilmu dari situ tentang akhlak dan sebagainya kami diajarkan. Bahkan yang saya ingat, masya Allah, ketika saya bekerja dengan Buya, ketika itu saya menunjuk dengan kaki, ditegur sampai sekarang menjadi ilmu yang tidak bisa saya lupakan. Sampai sekarang saya biarpun menunjuk kepada siapapun gak berani dengan kaki. Ini adalah ilmu yang sangat berharga buat saya. Kemudian setiap hari Rabu di Misbahul Munir kami kenal yang namanya handipan. Handipan ini apa ya namanya, kerja sama-sama gantian. Arisan kerja, ya arisan kerja. Dan di situ arisan kerja ini, masya Allah, yang saya ingat itu ada yang namanya makanan yang namanya itu punten. Kalau bahasa punten ini punten. Sampai sekarang masih terasa rasanya, namun belum pernah bikin lagi. Masya Allah, luar biasa. Pada tahun 94, alhamdulillah, seiring berjalan waktu pada tahun 97, kalau bulannya saya lupa itu, kami dibikinkan asrama yang insya Allah itu dari bongkaran gudang, kalau nggak salah itu. Dibikin asrama dan kita gotong royong. Malamnya sebelum didirikan asrama itu kita sama-sama baca burdah. Kemudian di belakang asrama itu di kolam untuk gotong royong sama-sama. Dan asrama yang pertama itu insya Allah kami baru 4 orang kalau nggak salah itu. Yang pertama adalah almarhum Jaslan. Waktu itu namanya masih Jaslan di Rumah Hidin. Dan nama saya sendiri masih Tarsono. Kemudian Mas Niam, ya Niam ada hadir insya Allah. Mas Jul, kakaknya Niam, 4 orang itu, lalu yang lainnya baru datang. Kemudian juga datang santri putri yang ikut di rumah Buya, santri putrinya asrama yang pertama, yaitu Mbak Solehah dan Mbak Umiyatin. Alhamdulillah tadi ketemu dia. Setelah dibikinkan asrama itu 4 orang, kita diam di dalam asrama itu dua ruangan. Lampunya masih pakai lampu ublik, biasanya lampu sentir ya. Kalau kena angin mati. Ya, alhamdulillah, cukup senang rasanya. Lebih-lebih tadi ketika kita mendengar dari kesan dan pesan Al-Ustaz Samsul Arifin, Kiai di Subang sana, ya, yang mampu masjid. Kenapa? Ya, sebelum ini yang sambutan ya. Karena ketika mendengar cerita beliau tadi, meskipun ulun di sana masih kecil dulu lulus
SD, termasuk tahun 2017 masuk ke pondok. 1997 sampai tahun 97. Tetapi apa yang beliau ceritakan tadi, pemlesteran itu sudah selesai semua. Jadi tinggal ya enaknya aja juga. Cuma sedikit banyak juga masih terkenang. Apa yang beliau ceritakan tadi masih semuanya kebayang pada keadaan-keadaan saat itu. Saat tidur di musola kalau hujan, keburan sama karpet dan lain sebagainya. Sama yang di pojok musola sana itu ada kamar kecil itu tempat kentongan itu dan lain sebagainya. Dan Masya Allah, itu semuanya adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar bagi kita semuanya, dan itu semuanya berkah daripada niat ikhlas guru-guru kita pada awalnya. Seandainya bukan karena sebab keikhlasan guru-guru kita, wabil khusus daripada para muassis, maka pastilah keadaan-keadaan yang indah seperti itu nggak mungkin terjadi. Dan kita nggak mungkin juga berkumpul pada saat sekarang ini dengan satu tujuan, yakni bersilaturahmi di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda. Amma ba'da. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Para asatid yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kemuliaan diperoleh dunia dan akhirat. Asatidzah, kemudian para alumni, baik alumnus atau alumnus. Alumnus itu belum selesai, alumnus pulang. Alumnus serta Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah yang hadir pada siang hari ini. Dan jangan lupa ini ikhwannya Habib Haidar juga hadir ini. Ini tidak boleh dilupakan. Kalau dilupakan nggak sampai ke sini kita ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa ziarah kepada Rasulullah nanti. Mau nggak nih didoain gitu? Jadi ini kumpul antara Tanakhal dan Taronam. Tanakhal dan Taronam. Kenapa? Karena ikatan kita dengan Ad-Diyalul Mustafawi itu sudah terikat lama dan tidak bisa dipisahkan, bagaikan Romeo dan Juliet. Dan para alumni yang alhamdulillah tadi kalau nggak salah hitung saya ada 6 orang yang hadir di sini yang alumni dari Hadramaut ya. Mudah-mudahan semua yang telah menuntut ilmu baik di Misbah Munir atau melanjutkan di tempat lain, ilmunya semua barokah. Ilmu yang barokah itu yang bermanfaat. Para asatidz serta para alumni, ini ada alumni juga nih, sebelahnya Uyed itu ya. Alumninya Ustadz Iskandar Burhan almarhum. Karena yang menikahkan Ustadz Iskandar dulu, adik saya sendiri ya. Nah, ini juga alumni nih Pak Ramidi ini. Karena lama tidak datang berarti tak anggap alumni gitu. Alhamdulillah ya, kita kumpul pada hari ini rasanya masih kurang. Tadi saya di masjid nanya sama Yasin, di mana acara Yasin? Di TPA. Muat nggak? Insya Allah muat.
Tapi kalau hadir semua, saya yakin ini TPA dan musola gak muat. Gak muat. Artinya apa? Kita masih dituntut untuk mengajak teman-teman yang masih belum mau berkumpul. Sebab apa? Para alumni ini lari kemana saja bakal ketemu saya. Mau sembunyi di mana saja bakal ketemu saya. Sebab saya keliling di daerah-daerah kalian. Mau sembunyi ya tetap akan ketemu. Daripada nanti ketemu di tempat lain malu, kan lebih baik hadir ke sini ya. Ya. Makanya mohon nanti untuk Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah yang kita ketemu alumni di pondok, ajakin teman-temannya yang belum berangkat. Ikatan ya, ikatan ukhuwah atau pertalian antara guru dengan murid itu tidak pernah putus. Yang namanya mertua ada mantan mertua. Itu bekas mertuaku dulu. Kenapa kok bekas? Aku nggak senang lagi sama anaknya ya, aku cerai. Artinya bekas mertua. Itu bekas istriku. Tapi bekas murid gak ada. Bekas guru gak ada. Itu loh bekas guruku dulu. Sekarang udah pada punya anak. Jadi tolong ya sekali-kali silaturahmi. Ada waktu, mungkin kalau nggak sempat apa hari raya lah yang biasanya keluyuran ke sana kemari silaturahmi Pak gurunya. Kalau lupa diomongin, ditanya, saya ini Ustaz nama saya. Kemudian di samping kita harus perkuat ukhuwah per daerah, terutama ya per daerah. Kemudian setelah per daerah sampai kepada di tingkat pusat, itu jangan hanya berita aja kalau datang. Karena apa? Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu dijelaskan ada seseorang yang berjalan menuju ke satu tempat. Kemudian di situ di tengah jalan dicegat oleh malaikat, tapi malaikat ini menyerupai manusia. Kemudian dia bertanya, mau kemana? Kamu tidak kemana? Mau ke Tanjung. Ada apa di Tanjung? Yang mau ketemu saudara-saudara saya. Dapat apa kamu di sana? Ya nggak dapat apa-apa, emang nggak jadi dikeluarin. Ada apa? Nggak dapat apa-apa. Terus ngapain kamu ke sana? Ya karena aku cinta sama saudaraku, aku ingin bertemu dengan saudaraku, untuk menyambung silaturahmi dengan mereka. Kemudian kalau bahasa kita kasarnya, emangnya ngapain kau tanya-tanya? Dijawab oleh malaikat ini mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Disuruh menanyakan perihalmu, kau mau kemana? Mengatakan silaturahim, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu karena engkau ingin bersilaturahim dengan saudara. Mbak, di samping itu apa? Al-Habib Haidar bin Musin Al-Hindwan kalau datang ke tempat saya, Allah yarham ya, ini pasvalnya beliau juga, mudah-mudahan beliau di tempat yang tertinggi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya tahu beliau tidak di kuburan tapi beliau di Madinah, sebab saya ketemu 2 kali di Madinah dengan beliau. Lalu itu nggak mati. Beliau kalau datang ke rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa katanya? Anda mau ambil umur? Karena apa? Orang silaturahmi kan dipanjangkan umurnya. Anda mau ambil umur? Saya jawab, terima kasih Bib, kalau mau antum ambil dosa anak. Udah. Maksudnya apa? Orang yang datang silaturahim ke tempat seseorang, 1 dipanjangkan umurnya, 2 dimurahkan rezekinya. Kalau nggak amin, saya terus bisa lihat. Terlambat dilambat juga ini lancar rezekinya. Ya, saya ulangi ya. Orang kalau mau silaturahim, 1 dipanjangkan umurnya, 2 dimurahkan rezekinya. Cepat banget ini ya. Maksudnya panjang umur itu bukan berarti umur panjang, walaupun maaf ya, mungkin umurnya tetap segitu, akan tetapi makna dari umur itu panjang. Al-Imam Syafi'i sudah lama beliau wafat, tapi sampai sekarang masih hidup apa yang diajarkannya. Al-Imam Al-Ghazali sudah lama wafat, akan tetapi sampai sekarang beliau
dimurahkan rezekinya. Sedang orang yang didatangi itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. أبلغ فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله